ya sikap yang menjadikan kita tuh makin cerdas dalam menghadapi pertambahan usia gitu. Jadi di tengah arus informasi yang seperti sekarang ini derasnya minta ampun, menjadi cerdas itu bukan lagi sekadar tentang menguasai banyak fakta, tetapi tentang bagaimana cara berpikir yang kritis dan efektif. Jadi kecerdasan di era sekarang itu bukan hanya soal IQ, tetapi juga bagaimana seseorang mampu belajar, beradaptasi, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dan kecerdasan ini adalah tentang bagaimana kita mengolah informasi, menghubungkan dengan segala sesuatu ya, berbagai konsep, serta menemukan solusi kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, banyak nih di antara kita barangkali ya, yang merasa bahwa kecerdasan itu adalah bawaan lahir. Padahal nyatanya nggak begitu. Kemampuan ini bisa terus diasah dan dikembangkan. Jadi kalau misalkan kita malas berlatih pun bisa jadi kecerdasan kita tuh semakin berkurang. Kita malas membaca dengan cermat, dengan memperkaya literasi kita, kita akan jadi semakin nggak tahu apa-apa. Nah, dengan menerapkan pola pikir yang tepat dan kebiasaan yang mendukung, siapapun, Anda atau saya bisa meningkatkan kecerdasan. Tapi gimana ya caranya? Nah, kita perlu yang namanya memiliki beberapa sikap yang harus kita ambil. Yang pertama adalah sikap yang pertama nih ya, memelihara rasa ingin tahu yang sehat. Kepo itu penting, tetapi untuk apa dulu? Kalau keponya untuk hal-hal yang buruk, enggak deh ya. Jadi sikap ingin tahu, ini sebenarnya bahan bakar yang utama untuk bisa kita itu memupuk kecerdasan. Tanpa rasa penasaran, otak kita akan stagnan dan kehilangan kemampuan untuk berkembang. Nah, banyak orang berhenti belajar karena merasa sudah tahu segalanya. Padahal dunia itu terus berubah dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Rasa penasaran yang sehat ini akan membawa kita menggali lebih dalam dan selalu tidak puas dengan jawaban yang instan. Dan lebih kritis dalam menerima informasi. Jadi kalau kita menerima informasi di media sosial ya terutama, jangan langsung ditelan. Ini patut dipertanyakan apakah ini informasinya benar atau ini kapan terjadi, di mana, siapa saja yang terlibat, siapa sih yang memberitakan, beneran nggak sih. Kadangkala kita gampang aja nge-share informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, agar rasa penasaran ini terjaga nih kawan, kita perlu membiasakan untuk bertanya, bukan hanya menerima sesuatu begitu saja, ya kan? Misalnya saat membaca atau mendengar suatu konsep baru, tanyakan pada diri sendiri dulu, bagaimana jika itu diterapkan dalam kehidupan nyata? Atau apa implikasi dari ide ini di bidang lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk memperluas wawasan dan menghubungkan berbagai konsep yang sebelumnya terpisah. Nah, ada satu buku yang kayaknya perlu Anda baca nih. Judulnya Learning How to Learn, karya dari Barbara Oakley, yang menjelaskan bahwa otak itu bekerja lebih efektif ketika kita terus mengajukan pertanyaan dan mencoba memahami segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jadi semakin sering kita menantang otak kita untuk berpikir lebih dalam, semakin kuat koneksi atau koneksi antar neuron dalam otak kita, sehingga proses belajar ini menjadi lebih optimal. Kemudian sikap yang kedua ini berani keluar dari pola pikir lama. Nah, jarang-jarang nih kayaknya nih. Karena banyak orang yang terjebak dalam kebiasaan berpikir yang sama dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, tanpa menyadari bahwa ada cara lain yang lebih baik. Kecerdasan bukan hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang fleksibilitas dalam berpikir. Jadi kita perlu yang namanya bertemu dengan orang, berdiskusi, tapi bukan berarti untuk kemudian mendebat ya, tetapi ya kita sudah punya pendapat nih, terus kemudian kita coba cari tahu pendapat orang lain, cari tahu informasi yang lain lagi. Nah, kira-kira coba kita sinkron apa enggak. Nah, jadi kita bisa dengan semakin kita tuh banyak mengambil perspektif yang berbeda, kita akan semakin memperluas peluang untuk bisa menemukan solusi-solusi inovatif. Kemudian mengolah fokus dengan bijak. Ini penting banget. Fokus ini adalah aset yang sangat berharga di era digital seperti ini. Dan informasi yang terus berdatangan dari berbagai arah ini membuat kita lebih mudah terdistraksi.
dan sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. Padahal kecerdasan sejati itu muncul ketika kita bisa mendalami suatu hal dengan penuh perhatian tanpa tergoda oleh gangguan eksternal. Nah, makanya penting banget fokus, penting banget untuk, kita menyetiai apa yang kita kerjakan. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan ini adalah dengan melatih fokus secara sadar. Kita perlu menerapkan juga teknik Pomodoro ya, yaitu bekerja dalam interval 25 menit tanpa gangguan lalu beristirahat sejenak sebelum melanjutkan, dan teknik ini terbukti efektif loh ternyata melatih otak agar lebih disiplin dalam mempertahankan konsentrasi. Nah, Barbara juga menuliskan dalam bukunya Learning to How Learn. Ini dijelaskan bahwa otak ini memiliki dua mode kerja, fokus dan diffuse. Nah, mode fokus ini membantu kita mendalami sesuatu hal, sementara mode diffuse ini membantu kita menghubungkan ide-ide yang berbeda. Dengan memahami cara kerja ini juga ya kawan, kita bisa mengatur ritme belajar agar lebih efektif dan efisien. Lalu apalagi? Sikap berikutnya adalah menghargai kesalahan sebagai proses belajar. Tidak ada masalah dengan kesalahan, ya, salah itu wajar. Karena itu tadi, kita nggak perlu berpikir yang aneh-aneh tentang kesalahan. Memang kesalahan itu sering dianggap sebagai tanda kegagalan, padahal justru sebaliknya, kesalahan itu adalah bagian penting dari proses belajar. Nah, orang-orang yang cerdas bukanlah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka yang bisa belajar dari kesalahan dan terus memperbaiki diri. Jadi jangan takut mencoba hal baru hanya karena khawatir melakukan kesalahan. Nah, ada satu hal yang menarik dari Oakley yang menekankan pentingnya retrieval practice, yaitu meningkatkan kembali informasi yang telah dipelajari untuk memperkuat pemahaman. Nah, kesalahan yang muncul dalam proses ini justru membantu otak meningkatkan dan juga mengingatkan lebih baik, karena otak akan lebih aktif mencari jawaban yang benar. Nah, itu dia beberapa sikap yang perlu dilakukan agar kita tetap menjadi dan kita tetap memelihara kecerdasan kita. Meskipun kecerdasan sudah menjadi anugerah yang sejak kita lahir ya, tetapi kalau itu tidak diasah, tidak dilatih, lama-lama kita juga nggak cerdas juga. Oke. Kayaknya saya harus pamit dulu deh. Ya. Terima kasih deh atas kebersamaannya. Ketemu lagi besok. Satu lagu dari Ahmad Dhani featuring Indra Lesmana, Manusia Biasa. Untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Saya Diputawani pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.